Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah yang indah dan menggetarkan jiwa. Kisah ini terjadi di tanah Syam. Kisah yang banyak disebut dari mulut ke mulut sampai abad saat ini. Ini adalah kisah ketakwaan seorang pemuda. Seorang pemuda yang bekerja sebagai penjual kain keliling. Ia berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu kawasan ke kawasan yang lain, dari lorong ke lorong, dari rumah ke rumah. Ia berkeliling sambil memanggul kain dagangannya. Akhirnya, masyarakat mengenalnya sebagai si penjual kain keliling. Di antara kelebihan pemuda ini adalah postur tubuhnya yang gagah, kulitnya yang putih, wajahnya yang mempesona, dan keramahannya yang sangat luar biasa. Sehingga siapapun yang melihatnya akan terpesona karenanya. Itulah karunia Allah yang dianugerahkan kepadanya. Suatu hari, ketika ia sedang berkeliling menjajakan dagangannya, tiba-tiba ada seorang wanita memanggilnya. Ia pun segera menghampiri wanita tersebut. Wanita ini menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Rumah itu sangat mewah. Agaknya wanita itu termasuk golongan bangsawan. Begitu masuk rumah, dengan sebuah kelihayan, wanita itu bisa mengunci pintu. Wanita itu sangat terpesona dengan ketampanannya. Wanita itu telah lama tergila-gila padanya. Sudah berkali-kali wanita tersebut secara diam-diam memandangi ketampanannya ketika pemuda itu lewat di depan rumahnya. Wanita itu berkata, "Duhai pemuda tampan, sebenarnya aku memanggilmu tidak untuk membeli barang daganganmu, tapi semata-mata karena aku sangat mencintaimu. Selama ini aku tergila-gila pada ketampananmu." Pada saat itu tak ada seorang pun di dalam rumah selain mereka berdua. Wanita bangsawan itu dengan penuh harap merayunya untuk berzina. Sang pemuda pun mengingatkannya dan menakutinya akan pedihnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Namun semua usahanya sia-sia belaka. Setiap perkataan yang diucapkan pemuda itu justru membuat wanita itu semakin menggila dan nekat. Wanita itu justru semakin tertantang untuk menaklukkan pemuda itu. Namun, pemuda itu tak bergeming dengan keimanannya. Ia menolak dengan tegas. Karena sang pemuda tetap saja menolak, wanita itu kemudian mengancam, "Jika kamu tidak menuruti apa yang kuperintahkan, lantas aku akan berteriak sekeras-kerasnya dan mengatakan kepada orang-orang bahwa ada orang yang masuk ke rumahku dan ingin memperkosaku. Mereka pasti mempercayai semua yang kuucapkan karena kedudukanku serta karena kamu telah memasuki rumahku. Akibatnya, kamu akan binasa. Kamu akan dianggap sebagai penjahat paling nista, dan orang-orang itu bisa marah dan menggantungmu hidup-hidup." Wanita itu mengancam dengan serius. Pemuda itu terus berpikir bagaimana cara mencari jalan keluar. Ia tak mau melakukan maksiat, tetapi ia juga tak mau mengalami hal yang sangat konyol, diserapahi orang banyak sebagai seorang penjahat, lalu digantung tanpa ampun. Sungguh hal yang sangat menyakitkan.
Beberapa detik kemudian, muncullah sebuah ide yang sangat luar biasa nekatnya. Terkadang, tindakan nekat harus dilawan dengan tindakan nekat juga. Sambil tersenyum, pemuda itu berkata, "Baiklah, bolehkah aku ke kamar mandi untuk bersih-bersih terlebih dahulu? Lihatlah, tubuhku penuh dengan peluh yang baunya sangat tidak sedap." Begitu mendengar ucapannya, wanita tersebut sangat gembira karena ia mengira pemuda tersebut akan menuruti keinginannya dan berkata, "Tentu saja boleh, duhai kekasihku dan belahan jiwaku. Sungguh, ini adalah kesempatan yang luar biasa." Sang pemuda pun segera masuk ke kamar mandi. Ia mengatakan hal itu tadi hanya sekedar untuk menyelamatkan dirinya sesaat. Sesampainya di dalam kamar mandi, tubuhnya gemetar karena takut terjatuh pada kemaksiatan. Wanita adalah perangkap setan. Tak ada seorang laki-laki dan wanita yang berduaan, kecuali yang ada ketiga adalah setan. Demikianlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pasrah kepada Allah. "Ya Allah, apa yang mesti aku lakukan? Berilah hambamu petunjuk, wahai Tuhanku." Tiba-tiba tercetus sesuatu dalam pikirannya. Ia bergumam, "Aku tahu pasti di antara golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan lagi di hari kiamat adalah seorang pemuda yang diajak berzina oleh seorang wanita cantik dan berkedudukan." Lalu ia mengatakan, "Sungguh aku takut kepada Allah. Aku juga tahu bahwa orang yang meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Tidak sedikit orang yang menurutkan hawa nafsunya, maka ia akan membawa penyesalan sampai akhir hayatnya. Jika aku melakukan kemaksiatan ini, Allah akan menghilangkan cahaya dan kenikmatan dari hatiku. Duhai Tuhanku, tidak sekali-kali aku tidak akan melakukannya. Tapi apa yang bisa kuperbuat? Apakah aku harus loncat dari jendela? Hal itu tidaklah mungkin, karena jendela ini terkunci sangat kuat dan sulit sekali untuk membukanya. Kalau begitu, apakah aku harus melumuri tubuhku dengan kotoran? Ya, aku harus melumuri tubuhku dengan kotoran. Semoga jika ia melihatku seperti itu, ia akan merasa jijik lalu mengusirku." Benar saja, ia lalu berak dan melumuri seluruh tubuhnya dengan kotoran beraknya, seluruh rambutnya, mukanya, dadanya, tangannya, dan semuanya. Ia sendiri sebenarnya merasa sangat jijik. Bahkan ia mual dan sempat muntah. Sambil menangis, ia berkata, "Ya Allah, ya Rabbi, karena rasa takutku padamulah aku melakukan ini, maka gantikanlah untukku yang lebih baik." Lalu ia pun keluar dari kamar mandi, dan begitu wanita tersebut melihatnya, ia terkejut bukan main. Ia merasa jijik, ia menjerit dan berteriak dengan keras, "Keluarlah, wahai orang gila, dasar pemuda gila. Keluar kau, jangan kau kotori rumahku." Ia berjalan keluar dan berpura-pura bertingkah laku seperti orang gila. Begitu sampai di luar, ia cepat-cepat mencari tempat yang aman. Ia takut dilihat orang dan takut mereka akan menggunjingnya. Jika itu yang terjadi,
barang dagangannya bisa tidak laku karena ia akan dianggap benar-benar gila. Beberapa orang yang melihatnya terheran-heran serta menertawakannya. Ia terus berjalan menuju rumahnya, melewati jalan-jalan yang sepi. Ia merasa sangat lega ketika sudah sampai di rumahnya. Ia langsung melepas pakaiannya dan segera masuk ke kamar mandi untuk membersihkan seluruh tubuhnya. Ketika ia keluar dari kamar mandi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Allah menjadikan bau harum yang luar biasa memancar dari seluruh pori-pori tubuhnya hingga bau itu tercium dari jarak beberapa meter. Akhirnya ia dikenal dengan sebutan Al-Miski atau orang yang seharum kasturi. Kisah ini menjadi bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah nyata ini masih bisa dilihat bekasnya. Di tanah Syam ada sebuah makam yang bertuliskan Al-Miski. Itulah kubur orang yang mulia, menjaga kesuciannya ini.